Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 studi kawasan dunia Islam 2 yang beranggotakan Adib Badrul Rahman, Abna Nurul Akbar, Ai Halimah, Dendung Sukmawan, dan Elpina Mustika akan membahas mengenai Islam di Belanda. Masyarakat Indonesia umumnya pasti kenal dengan negara Belanda. Hal ini karena Indonesia mempunyai catatan sejarah sangat panjang dengan negara berjuluk Negeri Kincir Angin tersebut. Namun siapa sangka, ternyata di negara yang berbatasan dengan Belgia ini, Islam berkembang cukup baik. Meski tergolong minoritas, populasi Muslim di Belanda terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam berbagai catatan, Islam pertama kali masuk ke Belanda terjadi sekitar pertengahan abad ke-20. Ketika itu, terjadi gelombang migrasi yang melibatkan kaum Muslim ke negeri Belanda. Beberapa di antaranya datang dari Indonesia sebagai negara jajahan Belanda pada saat itu. Mereka berasal dari tentara Maluku dari Hindia Belanda yang berjumlah sekitar 1.000 orang, yang sebagian kecil orang beragama Islam. Pada awalnya mereka tinggal di penginapan camp seperti di negara tersebut. Tapi setelah beberapa tahun mereka pindah ke rumah-rumah yang lebih permanen dan menetap di sana. Populasi Muslim juga datang dari Suriname, yang juga merupakan jajahan Belanda. Sejak sekitar pertengahan tahun 1960-an, terjadi migrasi tenaga kerja dari negara tersebut, yang jumlahnya mencapai 5.500 orang pada tahun 1970. Jumlah ini terus mengalami kenaikan yang puncaknya pada 1975, mencapai 36.000 orang. Hal ini dikaitkan dengan kemerdekaan Suriname pada saat itu. Selain itu, Islam sangat banyak berdatangan dari Turki dan Maroko. Ketika pada tahun 1964 yang dimaksudkan untuk meningkatkan tenaga kerja, Belanda membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara Eropa termasuk Turki. Hal ini membuat orang Muslim di Belanda semakin bertambah, yang setengahnya perjanjian tersebut juga banyak diikuti oleh orang-orang non-Eropa seperti Maroko, Afghanistan pada tahun 1969. Bahkan perjanjian bilateral telah ditandatangani oleh pemerintah Belanda dengan Turki pada tahun 1964, Maroko 1969, dan Tunisia 1970. Arus migrasi dari ketiga negara ini baru berhenti pada tahun 1974. Kebijaksanaan tersebut tidak menjamin berkurangnya jumlah kedatangan imigran dari luar Belanda. Adanya kebijakan lain yang membolehkan berkumpulnya keluarga memungkinkan bertambahnya terus jumlah imigran. Untuk lebih jelasnya membahas bagaimana sejarah perkembangan Islam di negeri Belanda, mari kita simak video wawancara bersama Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG sebagai cendekiawan Muslim dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Januari 2021, pada hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat, yang mana beliau adalah salah seorang sejarawan dan juga sebagai Kaprodi Pasca Sarjana jurusan SPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mengobrol ataupun berbincang-bincang santai lah dengan Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat mengenai Islam, bagaimana sejarah Islam di Belanda. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Bah. Yang pertama adalah mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses Islamisasi di negeri Belanda. Ya, proses masuknya Islam di negeri Belanda itu dimulai ketika Belanda masih berada di dalam kekuasaan atau jajahan Spanyol. Anda nggak tahu ya, Belanda dijajah Spanyol. Yaitu ketika Philip II melakukan penyerangan terhadap Belanda karena dianggap bahwa Belanda pada waktu itu mendukung Calvinisme. Sementara Spanyol dan Portugis kita tahu adalah Katolik, sangat fanatis ya, Katolik gitu. Di dua madhab dari Kristen ya, di Nasrani.
Pada masa itu Belanda melakukan perang yang disebut perang 80 tahun untuk meraih kemerdekaan daripada Spanyol. Dan itu juga dibantu oleh negara-negara Islam, diantaranya Ottoman, yang pada waktu itu juga ya menjadi musuh Spanyol. Jadi Ottoman juga menjadi musuh Spanyol dan sekaligus juga musuh Ottoman Spanyolnya gitu. Termasuk juga menjadi musuh negara kerajaan Maroko. Nah, ketika ketika abad ke-17, abad akhir abad ke-16. Jadi sekitar awal abad ke-17 Belanda mulai kemerdekaan ya. Dan ketika proses terjadi pengepungan di Leiden oleh pasukan Spanyol, itu ada banyak yang menerobos, banyak yang keluar dari Belanda itu, termasuk bantuan budak-budak Turki yang dijadikan budak oleh Spanyol sebanyak 1.400. Dan pada masa itu pasukan Belanda membawa bendera Turki, gitu. membawa bendera Ottoman. Kan Ottoman itu kerajaan Turki ya. Ya. Kira jangan sampai nggak tahu. Kerajaan Turki ya pada waktu itu. Nah 1.400 itu langsung dibawa ke Turki, dan setelah kemerdekaan banyak yang setelah Belanda merdeka itu juga banyak yang tinggal dan diberi budak-budak itu diberi kewarganegaraan Belanda ya. Kewarganegaraan Belanda. Kemudian pada awal langsung aja ya singkatnya, pada awal abad ke-17 juga terjadi hubungan dengan negara-negara Islam, diantaranya Belanda melakukan hubungan diplomatik untuk menahan serangan Spanyol dengan kerajaan Maroko gitu kan, dan melahirkan kesepakatan bersama untuk sama-sama mengusir Spanyol gitu dari negeri Belanda pada masa itu. Dan di situ banyak juga orang-orang Maroko gitu ya, orang Afrika Utara yang tinggal di sana dan membawa ajaran Islam, dan banyak orang-orang Belanda yang masuk Islam. Orang Belanda yang masuk Islam, bahkan beberapa pasukan dari kekuatan Belanda pada waktu itu masuk Islam dan bergabung dengan nelayan atau pelaut Barbare dari, kenal nggak Barbare Anda? Zaman Sultan Al-Kanani dari Ottoman itu disebut perampok Barbare itu, tapi memang Muslim, tapi dia melawan kekuatan Barat pada masa itu kan. Barbare ya, bersama dengan Barbare melakukan perlawanan di lautan tengah maupun lautan antara Selat Spanyol itu ya, kepada bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol ya. Nah itu juga banyak yang masuk Islam orang Belanda. Nah kemudian pada masa atau periode abad ke-20 ketika Belanda merestrukturisasi dengan pemerintahan Hindia Belanda ya, kan yang pertama menjajah Indonesia kan, saya back dulu yang menjajah Indonesia itu kan VOC dulu ya. VOC sebuah kongsi dagang, bukan Hindia Belanda. Nah ketika mulai abad ke-19-20 ya, dan itu Belanda melakukan restrukturisasi ya, sesuai dengan juga perkembangan modern, teknologi, industrialisasi, dan Belanda sebagai sebuah negara nasional merestrukturisasi dan pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian daripada negara Belanda, kegubernuran Belanda ya, di tanah jauh di luar Netherlands ya, di luar Holland ya. Nah itu banyak para pelajar Indonesia yang pada waktu disebut Hindia Belanda itu yang imigran kan, kemudian para pembantu gitu kan, juga para kaum buruh, kan butuh juga pekerja birokrat ya yang dididik oleh Belanda.
banyak yang membantu di negeri Belanda. Jadi orang Belanda, orang Indonesia yang pada masa itu juga bukan hanya bekerja di Hindia Belanda, di tanah Indonesia. Di bawah. Ada juga yang bekerja di sana gitu ya, di negeri Belanda gitu. Nah setelah kemerdekaan, setelah merdeka itu juga kan Hindia Belanda kan banyak bersentuhan dengan negara-negara Islam. Jadi sekali lagi Belanda dengan Islam itu bukan hal yang baru bersentuhannya gitu ya. Ini agak lelah sampai nih saya lanjutkan lagi. Kemudian ya ketika Belanda melakukan pemodernan ya, setelah perang dunia kedua melakukan industrialisasi, itu butuh pekerja. Antar 1960 sampai 70-an, 73 itu banyak kaum imigran, terutama dari Turki, Maroko diperkerjakan di situ ya, termasuk di Indonesia gitu kan. Jadi itu juga banyak muslim di situ, kaum imigran. Nah, kemudian banyak juga para pelajar dari Indonesia, meskipun sudah agak tegang, tapi juga kan karena sudah dianggap Indonesia merdeka, ya dekat juga hatinya dengan orang Belanda, apapun juga alasannya. Banyak orang yang kuliah juga di sana yang muslim di situ. Kemudian setelah Suriname merdeka 1976, kan kalau nggak salah nih 1975, 76, antara 1976 Suriname merdeka, itu banyak orang Muslim Suriname yang migrasi ke Belanda untuk bekerja, mencari kehidupan. Suriname kan jajahan Belanda, di mana di situ kan orang-orangnya bukan hanya orang pribumi Suriname Amerika Latin, tetapi juga kan ada orang Jawa, orang Keling, dan itu kan banyak juga Muslim kan, India Keling dan dan Jawa itu ya, banyak yang migrasi ke Suriname dan menjadi warga negara di Belanda gitu kan. Dan itu terus berkembang imigrasi dari Turki. Kemudian ketika tahun 90-an itu kan terjadi perang tuh, masalah perang Irak-Iran, Bosnia gitu kan. Nah kesini juga Syria, itu banyak yang migrasi ke sana di Belanda, sehingga di Belanda itu sekarang itu adalah agama Islam tuh nomor kedua setelah Kristen. Kristen Protestan kan, Protestan itu mayoritas, setelah itu Islam 5%. Ya Katolik di bawah Islam, Hindu Buddha di situ ya. Itu di Belanda. Itu sekilas aja ya prosesnya ya. Capek nih, sok ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak, terkait mazhab apa saja yang dianut oleh orang-orang Islam yang berada di Belanda? Ya dominasi Belanda itu Islamnya ya, dominasi Islam di Belanda itu, atau bahasa lebih tepatnya begini, dominasi madhab Islam di Belanda itu adalah Sunni Syafi'i, karena yang banyak yang bermigrasi itu kan dari Indonesia, dari Suriname, Turki juga ada Syafi'i gitu, ada juga Hanafi, karena Turki madhabnya dominannya Hanafiyah gitu kan. Kemudian juga dari India kan ada juga di situ. Yang kedua ya Syiah sedikit. Ya Syiah terutama setelah 1990-an ketika perang Iran-Irak itu banyak orang yang berhijrah kan, suaka politik. Jadi Islam di Belanda itu pertama ada suaka politik dan renovasi yang nikah gitu, yang membawa dan pembaharuan keluarga, misalnya orang yang bekerja di sana dibawa anak istrinya dan menjadi warga negara. Karena memang Belanda membutuhkan pekerja ya, karena sesuai dengan kebijakan industrialisasi. Yang selanjutnya juga ada Ahmadiyah sedikit ya, Ahmadiyah. Kemudian ya ada kelompok jihadis. Kelompok jihadis di Belanda itu juga kan kemarin ikut ke ISIS kan, ada sekitar 200-300 lebih kan, itu baca di koran Belanda, saya baca itu dalam bahasa Belanda ya. Itu ada situ kan, bahkan ada yang mati kalau nggak salah 50 lebih ya, dan mereka kembali lagi ke Belanda. Kaum jihadis juga ada, kaum Salafi juga ada di sana. Kaum Salafi mendirikan sebuah lembaga gitu kan. Ya enggak Salafi, kaum Salafi. Neo Salafi yang Neo Wahabi itu ya, dekat Wahabi itu juga ada. Tapi di Belanda tidak bentrok gitu ya. Tetapi kaum jihadis ini menentang pemerintahan Belanda yang dianggap ya radikal, kaum jihadis itu ya.
dianggap kafir gitu. Tapi hidup di Belanda ya. Damai. Enggak, maksud bukan damai, hidup di Belanda gitu. Tapi Oh. kan Belanda kan, konstitusi Belanda kan memberikan kebebasan pada berbagai macam agama. Ya, Belanda kan punya pengalaman bisa juga kan. Belanda kan tidak marah sama agama kan. Tidak membabadawis agama yang diserang oleh Belanda pada waktu itu dengan mutus suku Gronya segala macamnya ya. Itu kan untuk mengkikis gerakan kemerdekaan, nyebut kemerdekaan itu di Nusantara yang di Belanda gitu ya. Ya, kemudian Baik, terima kasih Bah atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya mengenai kira-kira problem atau masalah apa saja yang dihadapi oleh orang Islam di negeri Belanda. Islam di Belanda sebetulnya berabad-abad damai, tentang harmoni gitu kan. Damai, harmoni dan tidak ada masalah. Segala ekonomi apapun. Tetapi setelah 2018 ya, terutama setelah ada munculnya WTC ya. Nah, itu peristiwa WTC itu di Amerika, itu ada kecurigaan dari kelompok-kelompok tertentu yang non-muslim bahwa dianggap sebagai Islam sebagai teroris. Nah, itu berat sekali kaum muslim untuk menjelaskan kepada halayak ramai. Kemudian juga ada peristiwa kaum jihadis juga membunuh orang Maroko tuh, muslim Maroko yang dianggap melecehkan Islam. Karena memang begini di Belanda juga kan, karena Belanda itu muslimnya kedua dan damai, itu menjadi maaf aja ya, saya harus bicara sedikit bahwa orang kaum orientalis juga nampaknya tidak ridho gitu ya, tidak rela gitu, tidak senang, sehingga diprovokasi banyak kelompok-kelompok yang tertentu yang membuat misalnya kartun Nabi Muhammad gitu kan. Kemudian juga ada isu-isu yang lain menghina tentang Burda dan sebagainya, itu dibunuh kan jihadis itu. Nah, sekarang sudah mulai orang Islam di Belanda itu agak risih juga karena ada peristiwa pembunuhan itu. Ya 2018 apa ya. Jadi Belanda itu sebenarnya Islam di Belanda tidak terlalu secara konstitusional ya tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu negara demokratis kan. Meskipun dia memahami menunjukkan sebagai sebuah negara Calvinism ya, Protestan gitu. Ya ekonomi juga sebenarnya orang Muslim Belanda tidak susah, karena memang Belanda termasuk ekonominya cukup maju lah ya, negara maju lah ketimbang, meskipun kalau tentara ya di bawah Indonesia. Sekarang Belanda kan nomor 48, kita nomor 12 dunia ya, tentaranya ya di bawah kita, tetapi ekonominya cukup maju Belanda gitu. Ya sebenarnya itu aja ya. Ya. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya tadi. Tadi udah cukup melengkapi atas pertanyaan kita, mulai dari sejarah masuknya Islam ke Belanda, kemudian mazhab apa saja, dan juga problematika orang Islam di Belanda. Ya. Mungkin sekian Bah. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban yang dijawab oleh Abah tadi bermanfaat khususnya bagi jurusan sejarah peradaban Islam dan umumnya bagi orang atau masyarakat yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.